El Nusa juga berhasil melunasi sukuk ijarah berkelanjutan dengan nilai 715 miliar rupiah menggunakan kas internal tanpa menerbitkan utang baru. Pemirsa, PT El Nusa Tbk anak usaha Pertamina Hulu Energi kembali menorehkan kinerja positif hingga kuartal 3 tahun ini. Pendapatan El Nusa menembus 10,5 triliun rupiah atau tumbuh 9% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. PT El Nusa Tbk mencatatkan pendapatan hingga kuartal 3 tahun 2025 sebesar 10,5 triliun rupiah, tumbuh 9% secara tahunan. Direktur Keuangan El Nusa Nelwin Aldiansyah menjelaskan kontribusi terbesar berasal dari segmen distribusi dan logistik energi yang menyumbang 58% dari total pendapatan, disusul jasa hulu migas terintegrasi 31% dan jasa penunjang migas 11%. El Nusa juga berhasil melunasi sukuk ijarah berkelanjutan dengan nilai 715 miliar rupiah menggunakan kas internal tanpa menerbitkan utang baru. Langkah ini menunjukkan struktur modal yang sehat dan risiko keuangan terkendali. Sepanjang tahun ini, El Nusa terus mendorong inovasi melalui pengembangan layanan pipeline integrity management dan well production improvement untuk meningkatkan efisiensi dan produksi migas nasional. Berkat inovasi teknologi seperti dual completion dan eco-lift hydraulic pumping unit, El Nusa bersama Pertamina Hulu Rokan sukses meningkatkan produksi minyak hingga ratusan persen. Kedepan El Nusa optimistis dapat menutup tahun 2025 dengan hasil yang positif, memperkuat sinergi bersama Pertamina Group, dan terus berkontribusi dalam mendukung ketahanan energi nasional. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa, PT Mayora Indah Tbk membukukan penyusutan laba bersih sepanjang periode Januari-September 2025 meskipun kinerja top line tetap bertumbuh. Ya, hingga akhir September 2025 Mayora membukukan laba bersih senilai 1,84 triliun rupiah atau turun sebesar 8,23% secara year on year. PT Mayora Indah Tbk membukukan penyusutan laba bersih sepanjang periode Januari hingga September 2025 meskipun kinerja top line tetap bertumbuh. Mayora membukukan pendapatan yang bertumbuh 5,92% secara tahunan menjadi 27,15 triliun rupiah. Pertumbuhan pendapatan Mayora terutama disumbangkan oleh pertumbuhan penjualan pada segmen makanan olahan yang tercatat sebesar 16,63 triliun rupiah, tumbuh 7,09% year on year. Sejalan dengan meningkatnya penjualan, perseroan turut membukukan beban pokok penjualan yang membengkak menjadi 21,39 triliun rupiah per kuartal 3 2025. Posisi tersebut naik 9,58% year on year. Setelah dikurangi berbagai beban dan pajak, Mayora hanya mampu membukukan laba bersih senilai 1,84 triliun rupiah hingga akhir September 2025. Laba bersih tersebut menyusut 8,23% year on year dari senilai 2,01 triliun rupiah pada periode yang sama tahun 2024. Dengan menyusutnya laba bersih, Mayora turut menyeret laba per saham yang menyusut menjadi Rp83 per lembar dari posisi Rp90 per lembar pada September 2024. Berbagi sumber, IDX Channel. Pas emiten sawit PT Teladan Prima Agro Tbk mencatatkan peningkatan kinerja keuangan sepanjang periode Januari hingga September 2025. Ya, laba bersih perseroan melesat hingga 110% sampai akhir September 2025. Laba bersih perseroan tahun ini tumbuh 110,5% year on year menjadi 829,3 miliar rupiah. Capaian tersebut bahkan telah melampaui realisasi laba bersih sepanjang tahun 2024 sebesar 825,6 miliar rupiah. Meningkatnya realisasi laba bersih didorong oleh kenaikan volume penjualan crude palm oil, crude palm kernel oil, serta tingginya harga jual rata-rata. Dengan peningkatan volume penjualan dan kenaikan harga jual rata-rata tersebut,
Perseroan berhasil membukukan pendapatan dari CPO sebesar 3,32 triliun rupiah, CPKO sebesar 210,78 miliar, dan PK sebesar 274,37 miliar rupiah yang masing-masing tumbuh 25,4%, 511,8%, dan 48,5% secara tahunan. Pemirsa, The Federal Reserve memutuskan untuk kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada rapat Dewan Gubernur periode Oktober 2025. Chairman The Fed, Jerome Powell, menegaskan langkah pemangkasan sejalan dengan tujuan Bank Sentral untuk menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja dan inflasi. Usai menggelar rapat Dewan Gubernur periode Oktober 2025, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve memutuskan untuk kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 3,75 hingga 4%. Jalan dengan tujuan The Fed untuk menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja dan inflasi. Pemangkasan ini merupakan yang kedua kali di sepanjang tahun 2025. Meski demikian, The Fed tak memberikan sinyal apakah akan kembali menurunkan suku bunga di bulan-bulan berikutnya. In support of our goals and in light of the balance of risks to employment and inflation, today the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by a quarter percentage point. We also decided to conclude the reduction of our aggregate securities holdings as of December 1. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Sebagai catatan, suku bunga The Fed pada akhir tahun 2025 berada di level 4,25 hingga 4,50%. Usai The Fed menahan suku bunga hingga Agustus lalu sebelum memangkasnya pada September 2025 sebesar 25 basis point ke level 4 hingga 4,25%. Dan pemangkasan berlanjut pada Oktober dengan besaran 25 basis poin sehingga Fed Fund Rate saat ini berada di kisaran 3,75 hingga 4%. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga emas memangkas sebagian kenaikan pada Rabu setelah pasar mencerna pernyataan Chairman Federal Reserve Jerome Powell terkait dengan arah kebijakan moneter berikutnya. Meski The Fed memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin sesuai ekspektasi pasar. Harga emas spot naik 0,3% menjadi $3.964 setelah sempat melonjak hingga 2% di awal sesi perdagangan. Adapun The Fed menurunkan suku bunga acuan ke kisaran 3,75% hingga 4% menandai pemangkasan kedua tahun ini. Dalam konferensi pers usai rapat kebijakan, Powell menyampaikan nada hati-hati terhadap langkah kebijakan berikutnya, di mana pemangkasan lebih lanjut pada pertemuan Desember bukanlah sesuatu yang pasti. Pernyataan tersebut segera memicu reaksi pasar emas dan dengan sinyal bahwa pemangkasan suku bunga Desember belum pasti, proyeksi kenaikan emas pun menjadi terbatas.